Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang assembly di SolidWorks. Saya akan mengajarkan cara menggunakan fitur assembly di SolidWorks dan memberikan tutorialnya. Oke, langsung saja kita buka SolidWorks ya. Kita buka part terlebih dahulu. Jadi sesuai namanya, assembly itu kan menggabungkan. Jadi dia ini menggabungkan beberapa part menjadi satu. Jadi minimal itu ada dua part untuk digabungkan. Seperti itu ya. Jadi saya akan membuat part sederhana saja, tidak perlu diberi dimensi, tidak apa-apa karena hanya sebagai demonstrasi lah, contoh saja ya. Oke, sudah. Kemudian kita save terlebih dulu karena untuk melakukan assembly ini partnya itu harus di save dulu ya, teman-teman. Oke, jika sudah save, kemudian kita masuk ke assembly. Nah, di sini ada nih open document. Kita pilih saja ini trial tadi ya, kita save. Nah, di sini kemudian untuk menambahkan part lagi, kita di sini ya insert komponen ini, di assembly insert komponen kita klik, kemudian kita pencet ini ya, di sini ya. Oke, sudah. Nah, jika kita ingin menambahkan part atau komponen yang mungkin kita ingin tambahkan tapi tidak ada di menu ini, kita bisa cari di sini, browse. Nah, di sini kita carilah letak eh, file part yang kita inginkan tadi ya, misalnya seperti itu. Nah, yang di sini tuh biasanya dia yang file part tersebut sedang terbuka di SolidWorks seperti itu ya. Ini kan sedang terbuka, jadi dia ada di sini. Oke. Nah, kemudian jika kalian perhatikan di sisi kiri ini, itu ada apa? F dan minus ini ya. Ada tanda F dan tanda minus ini. Itu artinya apa? F itu fix dan minus itu float. Jadi kedua part ini, yang ini kan tadi F nih, ini F, nah ini F, dan yang ini min atau float. Nah, perbedaannya itu apa? Fix itu dia partnya terkunci atau terfix lah, jadi dia tidak bisa bergerak ke arah manapun. Sedangkan untuk yang minus, yang float, dia itu dia bisa bergerak ke arah mana saja. Nah, sedangkan yang fix ini jadi tidak bisa bergerak lagi karena dia posisinya sudah fix seperti itu. Nah, untuk part fix dan part float ini kita bisa ubah ya, misal yang tadinya part fix menjadi part float atau yang tadinya part float menjadi part fix, kita bisa ubah misal seperti ini. Kita klik kanan, ini kan tadi fix nih. Nah, ini float, kita klik float. Di sini dia jadi part yang float dan dia bisa bergerak bebas. Nah, ini tadi yang ini part float ya. Nah, kita ingin jadikan fix berarti caranya sama, kita klik kanan, kita jadikan di sini fix. Nah, seperti itu. Dia di sini tidak bisa bergerak dan tandanya berubah menjadi F ya. Yang tadi F berubah menjadi minus. Begitu ya. Karena biasanya itu untuk part fix ya, untuk part yang pertama kali kita tambahkan ke dalam assembly, biasanya yang pertama kali itu akan otomatis berubah menjadi fix, langsung menjadi fix. Jadi seperti itu ya. Jika kita ingin merubahnya ya tadi seperti itu, klik kanan kemudian cari yang float. Oke. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang mate. Nah, mate ini dia tuh seperti hubungan penggabungannya lah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar mate saja. Standar mate itu basicnya lah, basic untuk melakukan mate di assembly SolidWorks. Jadi untuk pemula ya, jadi saya akan menjelaskan standar mate terlebih dahulu ya. Dan di sini ada, kita lihat ada hubungannya, itu ada koinsiden, paralel, perpendikular, tank kan konsentrik, log, kemudian ini jarak ya. Dan yang ini itu sudut lah, seperti itu, atau sudut atau kemiringan berapa derajat seperti itu ya. Oke, kemudian saya akan jelaskan tentang koinsiden terlebih dahulu ya. Jadi koinsiden ini dia hmm, bisa banyak arti sih. Misal menempelkan juga bisa, tapi mensejajarkan pun bisa seperti itu ya.
Oke, langsung saja. Dan position ini bisa antar face, antar garis, antar sudut, atau mungkin garis face atau sudut garis itu bisa. Oke, mungkin sekarang kita akan face terlebih dahulu ya. Misal face yang ini dengan face yang ini. Nah, di sini dia itu posisinya memang nggak menempel, tapi dia akan selalu sejajar. Dalam artian posisinya ini, nah dia akan selalu seperti ini ya. Dia itu untuk sumbu Z-nya, pergerakan ke arah sumbu Z-nya itu, dia tidak bisa kemana-mana lagi karena ini kan kedua face ini kan dia searah dengan sumbu Z. Nah, sedangkan tadi kita konsistenkan dua face tersebut. Jadi hmm, ke arah sumbu Z itu dia tidak bisa bergerak lagi karena sudah kita konsistenkan. Sedangkan untuk pergerakan ke sumbu X dan sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y, dia masih bisa bergerak karena belum kita koinsidenkan. Seperti itu ya. Jadi kalau ibaratkan kita di titik koordinat itu misal Z-nya di Z5 seperti itu. Jadi posisinya itu akan di Z5 terus. Sedangkan untuk Y dan X-nya kan belum kita tentukan, belum kita koinsidenkan. Jadi X dan Y-nya dia masih bisa bergerak ke arah manapun, ke arah titik koordinat berapapun, seperti itu ya. Seperti itulah istilahnya ya, perumpamaannya. Kemudian misal kita konsistenkan face yang mungkin salah dengan sumbu X, misalnya ini dengan ini ya. Nah, di sini ke arah sumbu Z dan ke sumbu X itu tidak bisa karena sudah kita konsistenkan. Nah, seperti ini dia hanya bisa bergerak ke arah sumbu Y. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mengkonsistenkan yang sumbu Y. Misalnya ini dengan yang ini. Nah, di posisi ini benda akan terkunci karena tiga pergerakan sumbunya itu sudah kita koinsidenkan. Seperti itu. Tiga phase-nya ya. Jadi, memang kalau ingin mengunci pergerakan benda tersebut yang float part float tersebut itu untuk phase ya, jika kita ingin mengkonsistenkan phase itu biasanya memang harus tiga sisi phase yang berbeda arah sumbunya, jadi harus x y z-nya. Jika misal tiga sumbu itu misal duanya duanya itu di sumbu x dan satu di sumbu y, ya di pergerakan sumbu z-nya tetap masih bisa bergerak karena sumbu yang ke arah sumbu Z itu phase yang ke arah sumbu Z belum kita konsidenkan. Seperti itu ya. Oke, centang. Nah, kemudian untuk ini mate ini ya, yang sudah kita mate itu bisa kita delete ya. Bisa kita delete jika kita ingin mengganti seperti itu. Oke. Ini di sini saya akan mencoba konsiden garis lah misalnya ya. Misal garis ini dengan garis yang ini ya. Nah, di sini mungkin agak membingungkannya adalah justru di sini eh, garisnya itu dia bisa bergerak ke sumbu X, sedangkan ke arah sumbu Y dan sumbu Z tidak bisa bergerak karena dia akan selalu segaris seperti itu. Kenapa seperti itu ya? Karena kan sebenarnya kalau garis ini jika kita dalam sudut pandang ini ya, ini kan posisinya kan dia Y-nya berapa dan Y-nya misalnya ini Y5 dan ini Z-nya misal Z minus 5 gitu, Z negatif 5. Seperti itu ya. Nah, untuk X-nya kan sebenarnya ini kan panjangnya, hanya panjangnya saja kan. Nah, makanya dia tetap bisa bergerak ke arah sumbu X gitu. Tapi dia akan selalu segaris. Nah, seperti itu ya. Dan ini dia masih bisa berputar-putar juga ya. Ini seperti ini, gitu. Nah, tapi dia garis yang tadi kita konsidenkan, dia akan selalu segaris. Oke. Dan misalkan kita konsistenkan lagi garis ini dengan garis ini. Nah, seperti itu dia di posisi ini dia akan terkunci. Nah, karena jika kita perhatikan, andaikan saja benda ini, part ini dia bergerak sedikit pun ke arah manapun ya, eh, koinsiden antara dua garis ini salah satu
bisa jadi bukan bisa jadi, pasti akan rusak ya, atau tidak konsisten lagi, terputus gitu. Jadi misal ini ke arah mana, misal ini berputar ke arah ini, misal berputar ke arah kanan sedikit gitu, yang sini dia akan tidak akan segaris lagi kan, jadi konsistennya hilang seperti itu ya. Jadi di sini memang bendanya terkunci. Jadi memang kalau garis itu biasanya memang untuk mengunci bendanya itu cukup perlu di dua garis arah sumbu yang berbeda seperti itu ya. Kemudian mungkin jika sudut ya, sudut atau titik. Nah, misalkan saja ini dengan ini ya. Nah, seperti itu. Di sini titiknya akan selalu menempel karena kan sebenarnya untuk titik tersebut sendiri itu, jika titik kan sebenarnya dia sudah ditentukan kan, berarti x y z-nya posisinya di mana itu dia sudah ada, makanya dia hmm, untuk titik itu akan selalu menempel walaupun bendanya ini digerak-gerakkan, tapi porosnya tetap ada di titik yang tadi kita koinsidenkan seperti itu ya. Dan koinsiden ini juga bisa misal nih kita koinsidenkan ini titik ini dengan titik yang ini, misalnya bentar kita koinsidenkan dulu ya. Nah, oke, misal bentar. Nah, misalkan saja titik yang ini dengan yang ini, dia tidak akan bisa akan memunculkan notif. Nah, notif seperti ini. The selected method could not be successfully created. Nah, seperti itu. Kenapa tidak bisa? Karena kan hmm, jika kita lihat ya di posisi seperti ini, itu panjang dari titik ini untuk ke arah titik ini itu kan kurang ya partnya ya. Jadi dia tidak akan bisa, karena jika titik ini terkoinsiden dengan titik ini ya otomatis titik yang di sini dia lepas kan, karena nggak mungkin part itu dia berubah sendiri dimensinya atau memanjang sendiri, itu dia tidak mungkin lah seperti itu ya. Oke, kemudian mungkin mate yang ini paralel. Jadi paralel ini dia sejajar ya, misal nih face ini dengan yang face ini, mungkin kita balik ini, bisa kita balik ini, misal ini kan ini di atas nih, mungkin kita ingin face nya di bawah sini. Nah, ini bisa. Nah, seperti ini kan dia, nah seperti ini. Nah, di sini tuh dia akan saling sejajar seperti yang diajarkan ya dulu, mungkin waktu SD juga pernah diajarkan. eh Sejajar itu dalam artian jika kedua garis atau mungkin kalau ini kan face ya, berarti kedua face tersebut saling dilebarkan, saling diluaskan, atau saling dipanjangkan, dilebarkan, itu tidak akan pernah bertemu karena mereka saling lurus, saling mungkin 180 derajat lah seperti itu. Keduanya sama-sama 180 derajat. Sedangkan jika hmm, mungkin face ini atau face yang mana itu, face yang atas ini atau face bawah ini itu miring sedikit, itu kan jika di dua face tersebut sama-sama dilebarkan atau diluaskan, pasti nanti akan ada titik temunya karena kan sudah berbeda sudutnya, sudah tidak saling lurus, tidak saling sejajar seperti itu. Oke, kemudian ini perpendikular ya. Untuk perpendikular ini dia kebalikan dengan yang paralel, sedikit berkebalikan. Jadi untuk perpendikular ini dia saling tegak lurus berarti
dia itu membentuk sudut, malah sudut 90 derajat. Misal ya, face ini dengan face yang ini. Nah, ini perpendikular ya. Dia di sini 90 derajat. Kita bisa lihat ya, di 90 derajat seperti itu ya. Nah, ini dia saling tegak lurus ya. Nah, dia bisa berputar seperti ini karena jika diputarkan seperti ini kan dia pasti tetap akan saling tegak lurus. Cuman di seperti ini tidak bisa, seperti ini juga seperti yang ini. Nah, itu juga tidak bisa karena jika dia diputarkan sedikit saja ke arah yang ini atau ke arah ini, dia nanti tidak akan 90 derajat lagi sudutnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang nih tangen. Jadi tangen ini dia menempelkan lingkaran dan garis seperti itu ya. Jadi misalkan mungkin seperti ini kita akan buat part lagi ya. Akan buat part, misal part lingkaran lah. Part lingkaran. Misal new part ya. Oke, kita buat part silinder ya, part silinder ya. Oke, seperti ini. Dan kita save dulu. Oke, save. Kemudian kita buka tadi ya, assembly-nya ini ya. Dan kita tambahkan ini insert komponen, kita tambahkan ya. Nah, misal tangan itu seperti ini ya. Misal kita mate dengan ini, bentar, ini dengan ini misal. Nah, seperti itu. Nah, di sini eh, ini kan dia membentuk face atau garis atau apapun itu yang membentuk radius, dia menempel dengan face atau garis yang lurus gitu. Jadi dia di sini akan selalu menempel atau mungkin ya nggak menempel, cuman setidaknya dia akan. Nah, jika ini dipanjang, misal garis yang ini ya, garis ini dipanjangkan atau face ini dipanjangkan ke sini, dia akan menempel lagi dengan ini ya, lingkarannya ini ya, silindernya ini. Jadi seperti itu ya. Untuk tangan itu seperti itu. Dan dia juga bisa untuk garis, misal garis lingkaran dengan garis lurus gitu juga bisa. Misalnya seperti ini. Misal garis ini dengan, ntar kita match dulu ya. Garis ini dengan garis ini ya. Nah, ini kita jangan pakai konsentrik. Oh, ternyata dia bisa jika garis itu dia justru malah akan ke konsentrik. Nah, habis ini saya akan jelaskan tentang konsentrik ya. Jadi, jika di assembly tangan itu berarti untuk face ya, untuk face ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsentrik. Jadi, konsentrik ini dia itu misal lingkaran dengan lingkaran, kita delete dulu ya, ini kita delete dulu atau tidak usah di delete, mungkin kita konsentrikan misal ini dengan ini. Nah, seperti itu. Tapi ntar ya, ini kan koinsiden karena tadi kan kita garis ya. Karena biasanya memang konsentrik itu untuk yang silinder atau face gitu ya. Ntar kita ini dengan, bentar, ini dengan yang ini. Nah, itu kita konsentrik ya. Nah, tadi kan konsisten dia otomatis menempel. Nah, sedangkan kalau konsisten ini dia tidak selalu menempel, tapi dia akan selalu
lingkarnya itu selalu selingkar lah, atau bisa dibilang selalu di titik tengah yang sama. Jadi di sini, nah kita bisa lihat ya kan sama tuh. Jadi dia tidak bisa bergerak ke arah manapun, hanya berputar-putar, tapi untuk lingkarannya itu dia selalu selingkar seperti itu ya. Nah, sedangkan tadi selingkar atau titik tengah ya. Sedangkan jika kita ingin concentric yang ini tadi ya, yang ini dengan lingkaran dengan garis, itu garisnya akan berada di titik tengah daripada lingkaran tersebut misalnya. Nah, kita bisa lihat nih, posisi ini kan, posisi garis ini kan dia ada di tengah-tengah daripada lingkaran tersebut, center daripada lingkaran tersebut. Jadi seperti itu ya untuk konsentrik. Jadi bisa antar lingkaran atau lingkaran dengan garis gitu. Kita delete dulu ya ini ya. Kemudian ini lock. Lock ini dia sebenarnya sama saja sih kayak fix ya. Dia mengunci posisi part tersebut atau benda tersebut lah. Misal nih kita ini dan kita lock. Nah, itu kita lock ya. Nah, di sini udah dia tidak bisa bergerak ke arah manapun karena tadi kan kita lock. Jadi lock ini juga bisa seperti fix sih sebenarnya, cuman dia ada di mat seperti itu ya. Di sini juga otomatis jika kita sudah lock, jadi tidak akan bisa menambahkan tidak bisa menambahkan hubungan itu lagi ya, hubungan mat type yang lain ya. Dia bisa. Nah, seperti ini karena lock itu dia juga sudah mengunci juga lah istilahnya seperti itu ya. Nah, kemudian jarak ya, yang tadi ya, jarak itu dia ya menambahkan jarak, diberi jarak seperti itu ya. Misal nih kita face yang ini dengan face yang ini, kita kasih ini ya, ini jarak nih. Misal kita kasih jarak 100 mili lah, 100 ya, centang. Nah, jarak antar ini face ini ke sini itu 100 mili. Kita bisa lihat di sini. Misal kita evaluate, kita measure ini ya, measure, dan kita mencet ini dan ini. Nah, di sini bisa lihat ya, normal di sini 100 mili atau DY kan ini kan searah dengan sumbu Y ya ini jaraknya. Nah, itu tadi kan D-nya 100. Ya, seperti itu ya. Nah, ini. Kemudian untuk angel ya, mungkin face ini dengan face ini lagi saja. Nah, ini dengan ini ya. Bentar. Nah, seperti ini saja. Itu mungkin 60 ya, 60 derajat. Nah, seperti itu. Ini dia 60 derajat misalnya nih. Kita evaluate lagi ya. Ini dengan ini ya. Kita bisa lihat tuh di sini dia membentuk 90 derajat ya. Jika di measure ini dia memang tidak terlihat ya, tidak bisa terlihat ke measure karena biasanya measure ini memang untuk jarak saja ya. Atau mungkin ini 90 derajat ya. Jika kita ganti ke 90 derajat, ini saja. Kita edit filter, kemudian kita misalnya 90 derajat. Nah, dia akan gak lurus seperti itu ya. Nah, jadi dia memberikan sudut lah atau kemiringan berapa derajat untuk mat yang ini ya, yang angel ini ya. Oke. Oke, mungkin untuk standar mat
segitu saja ya. Dan sekarang saya akan menjelaskan, saya akan memberikan tutorial untuk hmm, assembly ini. Oke, kita delete dulu ya ini. Kita delete. Oke, kita insert komponen ya. Kita kayak yang ini, gambar yang ini ya. Di sini nih 1 2 3 4 5 6 ya, ini 6, ada 6 part ya. Dengan ini nama-namanya ya. Dan di sini lebih nyaman jika kita sudah tentukan fix apa part fixnya itu setelah kita melihat sketnya. Nah, mungkin untuk saya itu saya akan membuat untuk part fixnya itu yang ini, bagian ini merah ini, namanya itu ini ya, namanya ini yang satu ini ya, box pivot. Nah seperti itu. Oke, langsung saja kita cari ya, ini di sini ya. Nah ini box pivot open. Nah di sini ini dia fix ya, dia fix. Kemudian saya akan langsung saja, mungkin ini ya, yang pink ini ya, ini namanya post handle. Oke, kita cari post handle ya. Nah di sini kita lihat gambarnya, kita bisa lihat di sini tuh, ini udah kan dia lingkarannya di sini tadi ada dua nih, ada dua nih. Nah kita lihat di sini kan di gambar ini dia udah pasti ini kan selingkaran, karena lingkaran yang tadi tidak terlihat berarti dia otomatis selingkaran dengan yang ini. Dan ini juga bisa terlihat nih, dia terpasang seperti baut atau lingkaran ya ini. Nah berarti pertama saya akan konsentrikan terlebih dahulu ya, yang ini dengan yang ini. Nah seperti itu. Nah ini ya. Nah di sini dia hanya bisa berputar karena sudah kita konsentrikan. Kemudian kita tambahkan ininya, yang oranye ini tuh namanya dia nomor 2 ya, big post. Oke, kita tambahkan big post ini ya. Nah kemudian kita mate concentric dulu ya, seperti biasa. Jika kita ingin memasukkan mungkin silinder ke lubang atau baut atau apa, itu memang lebih enak kita beri concentric terlebih dahulu ya. Nah dan kan ini dia ini rata ya, jadi kita konsistenkan juga ini sisi ini dengan sisi ini ya. Oke seperti itu. Kemudian kita juga lihat ini ada jarak ya, ini ada jarak 6,5 nih dengan ini, dengan sisi ini. Nah kita kasih kasih mate jarak ya, mate type yang jarak dua ini jaraknya ya, itu dia 6,5 centang. Nah sini kita coba ukur ya. Nah ini 6,5 ya, distance-nya ini normal distance-nya. Oke, kemudian ini hijaunya ini ya, yang hijau ini itu namanya ini 4 ya, link. Oke, langsung saja assembly, insert komponen, cari yang link ya, ini link. Oke, kemudian kita mate, ini kan dia nih. Oke seperti itu ya, konsentrik. Kemudian bisa terlihat nih
dia menempel ya, ini antara ini dengan ini dia menempel ya, jadi kita akan koinsidenkan ya, ini dengan ini. Nah seperti itu ya, centang. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita akan tambahkan nih, ini apa namanya, seperti bautnya ya, ini yang biru ini namanya itu dia nomor 5 small post. Oke, kita tambahkan small postnya ya. Small post, nah ini. Nah seperti biasa kita konsentrikan dulu dengan ini, kemudian kita ratakan dengan koinsiden. Nah ini ya. Oke sudah, kemudian kita tambahkan ini ya, nomor 3 ini handle-nya. Handle. Nah kemudian kita mate dengan dia ada silinder, berarti nah ini kan keduanya silinder, jadi kita konsentrik ya, ini konsentrik sudah. Kemudian kita koinsidenkan ini dengan yang ini. Oke seperti itu ya. Nah kemudian ini ada nih 140 derajat yang ini ya, kita beri hubungan jarak ya, apa, sudut derajat atau kemiringan angle ya, ini dengan ini. Kita pilih yang ini ya, kita tulis 140. Nah seperti itu, centang ya. Oke, ini dari 140 derajat. Nah dia kan ini masih bisa berputar-putar nih. Nah mungkin jika digambar ini dia mungkin lurus ya, nah kita tinggal paralelkan ya, paralelkan mungkin face ini dengan face yang lurus yang ini ya. Nah ini udah paralel ya, centang. Nah ini udah selesai ya. Oke udah selesai, ini sudah sama juga seperti yang digambar nih. Seperti ini ya, dan dari sisi samping seperti ini. Oke seperti itu ya. Oke langsung saja kita ke part yang lain, ke assembly yang lain ya. Bisa kita new dulu. Kita browse, kita cari yang nih 66X1 ini ya. Oke dia S cube, dia hanya satu ya, berarti kemungkinan dua ya, menjadi dua seperti itu. Kita lihat di sini ya. Nah ini cukup simpel ya, ini langsung saja. Oke kita ini silang dulu aja nggak apa-apa nih. Oke ini saja kita tambahkan lagi ya, kan di sini juga dia hanya sebenarnya satu part yang sama tapi jadi dua seperti itu ya. Di sini langsung saja, ini pakai konsisten saja, ini langsung jadi ya. Misal ini dengan yang ini kita putar ya, seperti ini saja ya. Nah ini kemudian yang ini dengan yang ini kita putar. Oke ini dia masih bisa bergerak sini, kemudian yang ini dengan yang ini. Nah itu ini sudah jadi ya, ini juga sudah sama pastinya ya, karena memang ternyata cukup mudah, malah nomor selanjutnya simpel sekali ini ya. Oke kemudian ke selanjutnya lagi.
untuk yang ini. Nah ini ya, ini ada 3 part tapi menjadi beberapa ya. Oke, langsung saja. Oke, ini ada si bracket, pin, dan triple spacer ya. Mungkin kita triple spacer dulu ya. Sini kita lihat gambarnya. Oke, seperti ini ya. Langsung kita tambahkan si bracketnya. Bentar, insert komponen dulu ya, lupa. Si bracket mungkin langsung 2 saja ya. Nah seperti ini, dan kita mate seperti biasa, karena kan ini sudah jelas dia satu lingkaran ya. Ini selingkar, selingkar, ini selingkar juga, jadi kita konsentrik lebih dahulu ini dengan yang ini. Nah seperti itu ya. Kemudian kita koinsidenkan face ini dengan face ini. Oke, kemudian yang masih bisa bergerak nih, dan face ini dengan yang face ini. Oke, seperti itu. Nah sini juga ya, ini koinsiden. Kemudian face ini berarti dengan face yang ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian face ini atas bawahnya ya. Oke, seperti itu. Dan kita tambahkan lagi triple spacernya. Oke, nah ini agar tepat, langsung saja kita konsentrik ini dengan ini, kemudian konsentrik ini dengan yang ini ya. Nah jadi di sini kita hanya perlu koinsiden atas bawahnya saja yang sumbu Y ya, berarti ini dengan ini. Oke, seperti itu. Oke, ini sudah terkunci semua, tinggal kita tambahkan ini ya, nomor 3 ini apa, pin. Oke, tinggal kita tambahkan pinnya. Start komponen, langsung saja pin. Langsung 4 saja ya. Oke, sudah. Konsentrik ya, seperti biasa. Nah, sudah, kemudian kita sejajarkan atau kita ratakan ya dengan koinsiden seperti itu. Ini juga, dan ini dengan ini. Cukup mudah ya, ini langsung selesai nih. Dengan bawahnya berarti ya. Nah, seperti itu. Dan ini dengan ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah jadi ya, teman-teman. Sesuai ya. Salah. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ke part yang terakhir ya. Part yang terakhir itu yang bentar. Ini ya. Oke, ini. Berarti ada 4 part ya ini. Ada lower saddle, upper saddle, go screw, dan hex nut. Dengan quantity-nya itu capsule-nya ada 2 dan hex nut-nya ada 2. Lower saddle 1, upper saddle 1. Oke.
langsung saja kita tambahkan ya. Terus ini ya, mungkin untuk base nya saya akan memilih lower ya, lower saddle aja ya. Ini lower saddle, kemudian kita tambahkan upper saddle dulu mungkin ya, upper saddle. Nah kemudian kita langsung saja kita coincident aja ya, biar cepat, concentric maksudnya. Ini dengan ini, kemudian kan masih bisa nih. Nah kemudian yang ini dengan yang ini, nah seperti itu. Tinggal kita coincident setnya, nah seperti ini ya. Nah sudah kunci, kemudian tinggal kita tambahkan apa namanya, cap screw dan hex nut. Oke, hex nutnya 2 ya. Cap screw nya 2. Oke, kemudian kita mate concentric lagi ya, seperti biasa. Oke, kemudian saya dari gambarnya tuh dia gak masuk, berarti mungkin face ini coincident ya, face ini dengan jelas face ini ya. Nah seperti itu. Yang sama yang ini juga ya, ini dengan ini juga nggak apa-apa ya. Kemudian face ini dengan face yang ini, nah seperti itu. Dan ini dengan ini ya jelas. Nah ini kan dia, nah ini, nah di sini dia diberi jarak 5 ya, nih 5 mili nih. Nah jadi kita tambahkan mat type yang distance ya, yang jarak ya, 5 centang 5 ya. Oke, kemudian yang ini juga sama, tinggal kita concentric dulu. Nih partnya ya. Nah kemudian yang ini langsung saja kita coincident saja biar langsung ya, tidak perlu kita beri jarak, karena kan ini sudah 5, berarti otomatis misal kita coincidentkan dengan ini, nah dia akan sama ya, sejajar. Coba kita evaluate dulu, kita measure ini dengan yang ini. Nah ini ya 5, dan ini normal disnya juga pasti 5. Oke, nah mungkin segitu dulu saja ya untuk video pengenalan assembly dan tutorial dari saya. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih.